Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Faradi by Firdaus dengan NIM akhiran 011. Yang kedua Furin Indayah dengan NIM akhiran 026. Yang ketiga Suliatin dengan NIM akhiran 048. Yang keempat Asniatun Hasanah dengan NIM akhiran 037. Yang kelima Adikatul Firdausi dengan NIM akhiran 042. Yang keenam Sri Puja Lestari dengan NIM akhiran 016. Yang ketujuh Lailatul Ilmiah dengan NIM akhiran 030. Yang terakhir Firman Hadi Faturiski dengan NIM akhiran 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji-uji statistik. Statistik uji untuk Chi-squared. X pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai B. Sigma G sama dengan 1 sampai K. OIJ dikurangi EIJ pangkat 2 dibagi EIJ, di mana OIJ frekuensi setiap sel hasil observasi, EIJ frekuensi setiap sel yang diharapkan. Untuk melihat nilai X2 pada tabel mirip dengan T, selain harga peluangnya, dibutuhkan juga derajat kebebasan DK sama dengan V sama dengan B dikurangi 1, K dikurangi 1, di mana B banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Chi kuadrat hitung dapat dicari dengan rumus lain yang lebih praktis. X pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai B, sigma J sama dengan 1 sampai K. OIJ pangkat 2 dibagi EIJ dikurangi N. X pangkat 2 sama dengan N dalam kurung AD dikurangi BC dikurangi N per 2 pangkat 2 dibagi A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D. Kriteria uji untuk Chi-squared HO ditolak jika X2 hitung lebih dari X2 tabel atau P value kurang dari alfa. Nilai X2 tabel diperoleh dari tabel distribusi Chi-squared. Rumus ketiga disebut juga korelasi konveonitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Furin Indayah, NIM 2002311000026. Di sini, saya akan menjelaskan tentang korelasi Spearman-Rank. Nah, korelasi Spearman-Rank merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur dalam skala ordinal atau dalam bentuk peringkat. Besar asosiasi antara kedua variabel dijelaskan dengan koefisien korelasi Spearman atau dilambangkan dengan RS. Koefisien korelasi Spearman yaitu berkisar dari min 1 sampai 1. Kemudian, langkah perhitungan korelasi Spearman-Rank. Yang pertama, memberikan peringkat atau ranking 1 sampai dengan N pada tiap variabel. Nah, jika data memiliki nilai yang sama, maka diberikan peringkat yang sama, yaitu rata-rata peringkat. Kemudian yang kedua, menghitung selisih ranking dari kedua variabel, dan kemudian selisih tersebut dikuadratkan. Dan kemudian yang ketiga, menghitung nilai koefisien korelasi Spearman-Rank dengan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi N dikali sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. Ukuran korelasi menurut beberapa referensi. Nah, di sini ada menurut Sugiono. Menurut Sugiono, nilai koefisien 0 sampai 0,199 memiliki korelasi sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 korelasinya rendah. 0,4 sampai 0,599 korelasi sedang. Nilai 0,6 sampai 0,799 korelasinya kuat. 0,8 sampai 1 korelasinya sangat kuat. Sedangkan menurut Guilford dapat dilihat pada slide ini.
Contoh kasus hubungan tes dengan prestasi. Contohnya, manajer personalia PT Indah Jaya ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara nilai tes masuk karyawan dengan prestasi kerja mereka. Untuk itu, diambil sampel 11 orang pekerja yang kemudian dinilai prestasi kerja mereka dengan skor 0 sampai 100. Hitunglah koefisien korelasi bagaimana hubungan antara nilai tes dengan prestasi karyawan. Nah, di sini sudah ada data nilai tes dengan prestasi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menyusun peringkat data. Dimulai dari nilai tes. Ranking nilai tes. Perankingan dari data ini bisa dimulai dari data terendah sampai data terbesar. Begitupun sebaliknya, bisa dari data terbesar sampai data terendah. Di sini saya menggunakan dari data terkecil sampai terbesar. Data terkecil di sini ada nilai 67. Nilai 67 ini diberi peringkat 1. Kemudian nilai 69 diberi peringkat 2. Kemudian nilai 70 diberi ranking 3. Nilai 75 diberi ranking 4. Nilai 77 diberi ranking 5. Nilai 78 diberi ranking 6. Nilai 79 diberi ranking 7. Kemudian nilai 80 di sini kan ada 2. Jadi, jika ada data yang sama, maka keduanya itu dibagi 2. Kemudian nilainya diambil dari rata-rata peringkat. Nah, jadi 80 di sini kan peringkatnya peringkat 8 dan 9. Jadi, 8 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya 8,5. Nah, keduanya ditulis 8,5. Kemudian di sini nilai 85 diberi peringkat 10 dan nilai 86 diberi peringkat 11. Kemudian untuk ranking prestasi sama dengan ranking nilai tes tadi caranya. Next. Langkah yang kedua, tadi telah diperoleh nilai tes, ranking nilai tes, prestasi, dan ranking prestasi. Di langkah kedua ini kita menghitung perbedaan peringkat. Sekarang tinggal mencari D dan D kuadrat. Nah, nilai D ini diperoleh dari ranking nilai tes atau X dikurangi ranking prestasi atau Y. Jadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 7 dikurangi 7 sama dengan 0, 8,5 dikurangi 8 sama dengan 0,5, begitupun seterusnya. Kemudian hasil dari D itu dikuadratkan, diperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga sigma D kuadrat ketemu 8. Nah, hasil 8 ini nanti dicantumkan di langkah ketiga. Next. Langkah ketiga yaitu menghitung koefisien korelasi Spearman. Langsung dimasukkan rumus. Tadi kan sudah diperoleh sigma D kuadratnya 8. Nah, rumus Spearman tersebut RS sama dengan 1 dikurangi N dikali sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 6. DI kuadratnya sudah ketemu yaitu 8, tinggal dimasukkan dibagi N-nya 11 atau banyak pengamatannya itu 11 dikali N kuadratnya 11 kuadrat 121 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 0,036. Hasilnya diperoleh 0,964. Nah, menurut
Menurut ahli tadi, diketahui jika 0,964 itu termasuk korelasi sangat erat. Jadi, nilai koefisien korelasi Spearman 0,964 ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ujian tes dengan prestasi, yaitu sebesar 96,4%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Puja Lestari, NIM 223.11.000.16. Selanjutnya saya akan membahas tentang Fisher Exact Test. Exact Fisher adalah suatu teknik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan frekuensi antara dua kelompok sampel yang saling independen. Sangat berguna untuk menganalisis data diskrit baik nominal maupun ordinal, hanya ketika dua sampel independennya kecil. Skor dalam Exact Fisher dibentuk dalam sebuah frekuensi pada tabel kontingensi 2x2. Pada tabel tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menggunakan Exact Fisher. Di antaranya, N sampel harus kurang dari 20 dan EIJ harus kurang dari 5. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peluang Exact Fisher. Didasarkan pada marginal total yang tetap atau tidak berubah yang disusun oleh sebuah distribusi hipergeometrik. Rumusnya sebagai berikut. A plus B faktorial kali C plus D faktorial kali A plus C faktorial kali B plus D faktorial dibagi N faktorial kali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial. Untuk menghindari penyimpangan yang lebih ekstrim, harus dihitung pula peluang dengan membuat tabel baru, di mana jumlah marginalnya tetap dan nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada Kendall-Stout test, yang dimana Kendall-Stout test ini merupakan tidak memperhatikan hubungan linier antara kedua variabel yang dicari kondisinya, menggunakan data ordinal berdasarkan ranking atau tingkat urutannya. Jika dilihat dari hipotesisnya sendiri, hipotesis nolnya itu tahu sama dengan 0, yang berarti tidak ada hubungan. Lalu untuk hipotesis relatifnya itu tahu tidak sama dengan 0, yang berarti ada hubungan. Untuk rumusnya sendiri, tahu sama dengan sigma X dikurangi sigma Y per N dikali N-1 dibagi 2. Lalu untuk Z-nya sama dengan tau dibagi akar 2 dikali 2N plus 5 per 9N dikali N-1. Sigma X sendiri sama dengan sigma Rx, yang berarti jumlah ranking atas. Untuk sigma Y-nya sama dengan sigma RY, yang berarti jumlah ranking bawah. Dan untuk N-nya sendiri merupakan banyaknya sampel atau pasangan data. Lalu ada maksimum likelihood, yang dimana metode maksimum likelihood sendiri merupakan metode dalam estimasi parameter dari suatu distribusi peluang didasarkan pada fungsi likelihood, atau disebut fungsi kemungkinan. Sejauh ini metode maksimum likelihood merupakan metode yang paling populer karena metode likelihood ini menghasilkan estimator yang lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya. Maksimum likelihood. Metode maksimum likelihood merupakan metode dalam estimasi parameter dari suatu distribusi peluang didasarkan pada fungsi likelihood, fungsi kemungkinan. Sejauh ini, metode maksimum likelihood adalah metode yang paling populer karena estimator yang dihasilkan likelihood lebih baik dibandingkan metode lainnya dalam menghasilkan estimator. X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya berapa kali orang Indonesia menikah. Untuk permasalahan ini dapat diasumsikan dengan distribusi Poisson, yaitu fx dengan suatu parameter theta yang tidak diketahui sama dengan E pangkat min theta dikali dengan theta pangkat x dibagi x faktorial.
dengan X sama dengan 0, 1, dan 2. Coba kita maknai terlebih dahulu. X kecil, dia menyatakan kejadian yang mungkin dari variabel random ini. Jadi, di sini ketika kita ingin melakukan penelitian tentang variabel, banyaknya berapa kali orang Indonesia menikah, kalau kita ingin mengambil data dari keseluruhan populasi, saya rasa sangat sulit. Banyak kendala seperti waktu, biaya, dan tenaga, sehingga kita ambil sampel acak dari populasi yang ada. Jadi dari data sampel yang kita dapat, kita mencari estimasi dari parameter tersebut. Melalui data sampel yang kita peroleh dengan metode maksimum likelihood, berdasarkan teori yang ada, estimator yang dihasilkan dapat mewakili data keseluruhan populasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suliatin dengan NIM 200231100048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah definisi. Misalkan X adalah variabel random dengan fungsi densitas peluang fx theta, dengan theta adalah parameter yang tidak diketahui. Jika x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel random berukuran n dari variabel random x, maka fungsi likelihood didefinisikan sebagai L theta sama dengan fx1 theta dikali fx2 theta sampai dengan fxn theta sama dengan pi sama dengan 1 sampai dengan n fxi theta. Estimator maksimum likelihood dari theta adalah theta yang memaksimumkan L theta. Jadi estimator maksimum likelihood dari theta adalah penyelesaian dari persamaan d per d theta L theta sama dengan 0, atau ekuivalen dengan menentukan penyelesaian dari persamaan do per do theta ln L theta sama dengan 0, karena fungsi in atau natural logaritma adalah fungsi monoton. Yang selanjutnya adalah Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Jika fungsi likelihood mengandung k parameter yang tidak diketahui, yaitu L, theta 1, theta 2 sampai dengan theta k. Estimator maksimum likelihood dari theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai dengan theta k adalah nilai-nilai theta topi 1, theta topi 2 sampai dengan theta topi 3 yang memaksimumkan L theta 1, theta 2 sampai dengan theta k. Jadi estimator maksimum likelihood dari theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai dengan theta k adalah theta topi sama dengan theta topi 1, theta topi 2 sampai dengan theta topi 3 yang merupakan penyelesaian dari persamaan do per do theta 1 ln L theta sama dengan 0, do per do theta 2 ln L theta sama dengan 0, kemudian do per do theta k ln L theta sama dengan 0. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikatul Firdausi, NIM 202231100042. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu langkah metode MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Yang pertama, definisikan likelihood L theta. Kemudian, tentukan fungsi log likelihood ln L theta. Setelah itu, tentukan turunan pertama dari ln L theta terhadap theta, dan kemudian disama dengankan 0. Karena estimator adalah nilai yang memaksimumkan dari fungsi L theta. Kemudian yang terakhir, kita tentukan parameter theta dengan menyelesaikan persamaan pada langkah yang ketiga. Sedemikian sehingga diperoleh estimator dari theta, yaitu theta topi. Lanjut, contoh 1, misalkan x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel random dari variabel random x berdistribusi Poisson dengan parameter theta, maka tentukan estimator untuk theta. Solusi. Langkah pertama adalah mencari fungsi likelihood-nya. Karena
X di sini diketahui berdistribusi Poisson dengan parameter theta, dan di bawah ini adalah fungsi peluangnya. Fx theta sama dengan theta pangkat X dikalikan E pangkat min theta dibagi X faktorial, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsi likelihood-nya tadi adalah L theta, yaitu hasil perkalian dari Fx I theta, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Sehingga bisa kita uraikan di sini adalah hasil perkalian dari theta xi dikali E pangkat min theta dibagi xi faktorial dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu kita uraikan lagi, kita masukkan setiap I sehingga kita peroleh theta x1 dikalikan E pangkat min theta dibagi x1 faktorial. Untuk I sama dengan 2, kita peroleh theta x2 pangkat E min theta dibagi x2 faktorial dikalikan dan seterusnya sampai I sama dengan N. Kita peroleh theta pangkat X pangkat N dikali E pangkat min theta dibagi xN faktorial. Dari bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi. Kita lihat di sini ada bentuk perkalian eksponen theta antara x1 dikali theta pangkat x2 sampai dengan pangkat xn, sehingga kita peroleh theta pangkat x1 plus x2 plus dan seterusnya sampai xn, atau dapat kita nyatakan dalam notasi sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dari xi. Kemudian di atas ada E pangkat min theta dikali E pangkat min theta dan seterusnya. Dikali E pangkat min theta ada sebanyak N kali, sehingga kita peroleh E pangkat min N theta dibagi hasil perkalian dari x1 faktorial, x2 faktorial kali xn faktorial, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Pi I sama dengan 1 sampai N dari xi faktorial. Setelah mendapatkan fungsi likelihood-nya, untuk mencari estimator dari theta ini menggunakan L theta itu cukup sulit, sehingga untuk mempermudah kita lakukan transformasi dari kita cari fungsi likelihood-nya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fungsi log likelihood. Dari ln L theta itu sama dengan ln dari hasil yang kita peroleh sebelumnya, sehingga di sini kita punya ln dari theta pangkat sigma I 1 sampai N dari xi dikalikan E pangkat min N theta dibagi dari V I 1 sampai N dari xi faktorial. Kalian ingat sifat-sifat logaritma, berarti di sini kita peroleh ada perkalian, kita nyatakan sebagai hasil penjumlahan fungsi logaritma dan pembagian sebagai hasil pengurangan. Sehingga di sini kita peroleh ln dari theta pangkat sigma I 1 sampai N dari xi ditambah ln dari pangkat min theta dikurangi ln dari V I 1 sampai N dari xi faktorial. Atau bisa disederhanakan lagi, bentuk pangkat bisa kita pindahkan ke depan, jadi V I 1 sampai N dari xi kita kalikan theta dikurangi N theta min N theta di ke depan, jadi min N theta dikalikan ln E. Ln E itu 1, jadi tidak perlu ditulis. Min ln V I 1 sampai N xi faktorial. Setelah kita peroleh fungsi logaritmanya, langkah selanjutnya yaitu kita cari turunan pertamanya. Persamaan maksimum likelihood-nya adalah D per D theta dari ln L theta sama dengan 0.
Atau dapat dituliskan turunan dari fungsi ln L theta terhadap theta. Di sini kita turunkan terhadap theta, berarti sepertheta dikalikan dengan sigma isam 1 sampai n dari xi, kemudian ada n theta diturunkan terhadap theta diperoleh n, kemudian untuk bagian yang tidak mengandung theta berarti turunannya adalah sama dengan 0, sehingga kita peroleh hasil d per d theta dari fungsi ln I theta sama dengan sepertheta dikalikan sigma isam 1 sampai n dari xi dikurangi n sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, kita peroleh theta sama dengan 1 per n dari sigma isam 1 sampai n dari xi, tidak lain adalah x bar atau rata-rata dari sampel. Selanjutnya kita memperoleh estimator dari theta adalah theta topi sama dengan x bar. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Misalkan x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel random dari variabel random x berdistribusi normal n buka kurung mu, sigma kuadrat, maka tentukan estimator untuk mu topi dan sigma kuadrat topi. Solusi: fungsi densitas peluang dari x sampai n, mu dan sigma kuadrat adalah f x mu sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikalikan e pangkat negatif 1 per 2 buka kurung x dikurangi mu per sigma tutup kurang pangkat 2, dimana x lebih besar dari negatif tak hingga namun lebih kecil dari tak hingga. Fungsi likelihoodnya L mu sigma kuadrat, yaitu hasil perkalian dari f x mu sigma kuadrat, dimana i sama dengan 1 sampai n. Lanjut, 1 per sigma akar 2pi dikali e pangkat negatif 1 per 2 buka kurung x 1 dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 dikali 1 per sigma akar 2pi dikali e pangkat negatif 1 per 2 buka kurung x2 dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 dikalikan terus sampai 1 per sigma akar 2pi dikali e pangkat negatif 1 per 2 sama dengan xn dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 2 pi dikalikan sigma kuadrat tutup kurung pangkat negatif n per 2 dikali e pangkat negatif 1 per 2 sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 dan fungsi log likelihoodnya ln L mu sigma kuadrat sama dengan ln 2pi sigma kuadrat pangkat negatif n per 2 dikalikan e pangkat negatif 1 per 2 sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 sama dengan negatif n per 2 ln 2pi sigma kuadrat dikurangi 1 per 2 sigma i sama dengan 1 sampai n
buka kurung xi dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2 sama dengan negatif n per 2 ln 2pi dikurangi n per 2 ln sigma kuadrat dikurangi 1 per 2 sigma kuadrat sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi mu tutup kurung pangkat 2. Persamaan maksimum likelihoodnya adalah do per do mu ln L mu, sigma kuadrat sama dengan negatif 1 per 2 sigma kuadrat buka kurung negatif 2 sigma i sama dengan 1 sampai n xi ditambah 2 n mu tutup kurung sama dengan 0 menjadi mu sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n sama dengan x bar dan do per do sigma kuadrat ln L mu, sigma kuadrat sama dengan negatif n per 2 buka kurung 1 per sigma kuadrat tutup kurung dikurangi negatif 1 per 2 negatif 1 buka kurung sigma kuadrat tutup kurung pangkat negatif 2 sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi mu tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0 sama dengan lalu dilanjutkan sama dengan negatif n sigma kuadrat tambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan n buka kurung xi dikurangi mu tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0 menjadi sigma kuadrat sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai dengan n buka kurung xi dikurangi mu tutup kurung pangkat 2 yang mempunyai penyelesaian mu sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi sama dengan x bar dan sigma kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi x bar buka kurung pangkat 2 per n. Jadi estimator dari mu adalah mu topi sama dengan x bar dan estimator dari sigma kuadrat adalah sigma kuadrat topi sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung xi dikurangi x bar tutup kurung pangkat 2 per n. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.